Hai, jadi hari ini kita mau ada meeting. Dan meetingnya tuh jam 2, sekarang masih jam setengah 2. Jadi kita setengah jam lebih awal. Mantap. Dan karena belum sarapan, jadi kita mau makan dulu sebelum meeting. Karena kan lagi pada puasa ya. Jadi kita makannya di sini. Aduh, mau makan dulu lagi kita. Kita baru selesai meeting akhirnya. Sekarang udah jam setengah 6 dan kita belum makan. Jadi omet deh nih tanpa direncanakan. Jadi ya udah kita balik dulu dah. Hai, aku baru aja balik dan selesai makan malam beneran jadi omet nih tanpa direncanakan. Pertanda disuruh diet kali ya. Dan ya itu aja sih kegiatan kita hari ini. Habis ini paling aku ngedit video ini sebentar. Wih, kalau ini videonya beneran diedit hari ini berarti beneran pecah rekor banget nih channel ini. Bakal upload 8 video dalam 8 hari. Wah, mantep banget gak tuh. Tapi ini bukan ngejar target atau apa ya. Kebetulan aja emang ada video yang lagi mau dibikin gini. Jadi jangan tiba-tiba ngarep ada sampai episode 300 gitu. Enggak, ini kebetulan aja. Dan hal-hal kayak tadi tuh yang bikin aku punya pemikiran. Semua orang tuh harus punya YouTube. Sebenarnya bukan harus sih, kayaknya itu tuh kata yang terlalu kuat ya. Dan maksudku sebenarnya bukan spesifik YouTube sih, tapi lebih ke unsur bikin kontennya ya. Mungkin kalimat yang lebih tepat tuh, memulai YouTube adalah ide yang baik untuk semua orang. Nah, kayaknya itu kalimat yang lebih pas tuh. Jadi gini, dulu tuh aku seminggu bisa nge-shoot 3-4 kali. Sisanya ya dipakai untuk ngedit aja gitu. Wah, denger aja capek banget ya. Tapi sebenarnya itu kan hal yang aku lakuin karena aku suka bikin video. Tapi ironinya, makin kesini tuh makin sedikit kesempatan aku bikin video. Karena ya kayak tadi lah, kan tadi udah meeting nih. Habis ini aku paling lanjut bikin proposal, habis itu kirim, entah bisa perlu meeting sekali lagi atau langsung dealing. Misalnya udah deal pun, ya habis itu kita masuk ke PPM. Anggaplah perlu PPM-nya 2 kali, habis itu kita baru masuk ke produksi. Habis selesai kita masuk ke produksi. Ternyata produksinya cuma sehari, atau malah setengah hari udah kelar gitu kan. Habis itu kita masuk ke editing. Nah, aku nggak tahu juga, aku yang edit juga, atau mungkin juga enggak gitu kan. Habis itu ulang lagi. Jadi lucunya tuh itu ya, ironinya adalah dulu aku milih ini karena suka bikin video. Tapi makin kesini, makin sedikit aku bikin video, malah makin banyak meeting dan dealingnya. Tapi ya namanya hidup ya. Dan sebenarnya ini ada keseruannya tersendiri juga, cuman berbeda aja kan. Makanya YouTube ya dan sosial mediaku yang lain juga sih, itu aku pakai untuk aku bisa bikin video apapun yang ku mau dan ku suka. Jadi ya aku mau bikin video sesering apapun, sejarang apapun, itu bener-bener aku yang bikin aja gitu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta. Jadi ya aku bener-bener sharing aja apa yang lagi aku suka. Misalkan aku lagi suka pakai DJI Action 4 ini, ya udah aku sharing pengalaman gue pakai DJI Action 4 ini. Wah, ternyata aku jadi lebih sering bisa bikin video gitu karena ini simple banget. Ya udah aku sharing, aku pakai ini. Terus enaknya ini, nggak enaknya tuh ini. Ya udah bisa dibilang ini tuh jadi creative outlet go gitu loh. Dan lucunya setelah kita nge-share video kita ke YouTube, hidup kita yang kita kira bosenin gitu-gitu aja gitu, ternyata ada loh orang lain yang menganggap hidup kita menarik. Dan ada juga yang bisa relate sama kita gitu, entah posisinya mirip atau pemikirannya mirip, entah kita yang menganggap hidup kita menarik karena kita jalanin tiap hari atau gimana, nggak tahu juga ya. Dan dari bikin video dan di-share di internet yang tadinya tuh dengan tujuan iseng gitu ya, aku bisa bilang aku dapat banyak kesempatan, bisa kenal dengan banyak orang juga. Jadi ya itu tadi sih menurutku bikin YouTube, sekali lagi maksudnya bukan YouTube, bisa apa aja, tapi biar simple kita bilang YouTube. Bikin YouTube tuh ide yang bagus untuk semua orang. Karena kalau dipikir-pikir juga, worst case scenario-nya apa sih? Video kita jelek atau video kita nggak ada yang nonton. Ya sebenarnya kalau video kita jelek kan otomatis nggak ada yang nonton juga ya. Jadi sebenarnya nggak usah takut gak sih? Dan kita kan tahu semuanya tuh bisa kita edit sebelum post. Dan habis kita bikin ya nggak harus kita upload juga kan kalau tujuannya latihan. Ya intinya bikin aja lah. Kalau emang nanti ternyata nggak suka, udah nggak usah dilanjutin gitu. Tapi kalau dari aku, at least harus coba bikin sih. Karena gitu tadi, worst case scenario-nya apa sih? Buat yang lagi kepikiran untuk coba, aku bisa bilang at least coba aja dulu sih. Kalau nggak suka ya nanti tinggal stop aja. Tapi at least coba sih. Ya, itu aja video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!